Ya, selamat datang Sufu Xianche. Terima kasih telah meluangkan waktu hari ini untuk mengisi kebaktian pada hari ini. Baik, kini tiba saatnya Yang Mulia Sufu Xianche yang akan menyampaikan bimbingan dhamma pada hari ini. Kepada Yang Mulia Sufu Xianche dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada host. Saya ingin mengajak Anda semua untuk bersikap anjali untuk mengawali Dharma di sana pada pagi hari ini. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi Ibu Bapak serta saudara sekalian, partisipan kebaktian Minggu pagi Wihara Pluit Dharma Sukha. Salam sehat, sejahtera, bahagia, Namo Buddhaya. Ibu Bapak serta saudara sekalian, semoga hari ini Anda semua berada dalam keadaan yang sehat, ya, lahir maupun batinnya, dan memiliki hati atau pikiran yang siap untuk mendengarkan Dharma atau berbicara tentang Dharma. Nah, pada hari ini saya akan membawakan tema Buddha Dharma Sangha Pelindungku. Ya. Waktu kita kecil, kita semua pernah jadi anak kecil kan? Ya, kita semua menjadikan orang tua kita sebagai pelindung kita. Ya. Kalau ada apa-apa, kesulitan, ada masalah, dan sebagainya, ada kebutuhan sesuatu, kita akan cari orang tua kita, ibu ayah kita, ya. Terus kalau kita juga berada dalam ketakutan, mungkin kecemasan, khawatir, sedih dan sebagainya, kita juga cari ayah dan ibu kita. Kita jadikan beliau berdua sebagai pelindung kita saat itu, ya, ketika kita masih kecil, kita jadi anak-anak mereka. Nah, kemudian kita juga mungkin memiliki atau kita berdiam di sebuah bangunan yang kita sebut rumah, ya. Rumah itu adalah tempat berlindung kita dari panas dan hujan. Ya. Jadi dengan kita berdiam di satu bangunan yang kita sebut rumah atau apapun namanya, nah kita kan terlindung dari panas, dari hujan, dan dari sebagainya, gangguan-gangguan lain-lainnya. Ya. Nah, kemudian sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki banyak sekali hak-hak ya sebagai warga negara. Nah, hak-hak itu pun dilindungi oleh undang-undang dasar dan undang-undang yang berlaku di negara kita. Ya. Terus kemudian Anda juga mungkin setelah dewasa memiliki penghasilan sendiri dan sebagainya. Anda juga kemudian membeli perlindungan kesehatan, ya. Bentuknya itu apa, asuransi, ya. Itu kan adalah bentuk perlindungan. Jadi kalau misalnya satu saat kita sakit, kita sudah ada asuransi, tidak mengeluarkan banyak uang dan sebagainya, ya. Maaf, bukan promosi asuransi, ya. Ini hanya contoh-contoh bentuk perlindungan yang selama ini kita rasa kita miliki, ya.
Kemudian kita mengenal Buddha Dharma, ya, mengenal ajaran Buddha. Kita menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, Sangha, kepada Triratna, ya, dengan mengucapkan Budang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Buddha, Dhammang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada kepada Dharma, Sanggang Saranang Gacchami, aku berlindung kepada Sangha. Ya. Tentu kalimat itu sudah sangat akrab di telinga para umat Buddha. Pernyataan perlindungan kepada Triratna, Buddha, Dharma, dan Sangha. Nah, tadi contoh-contoh yang saya berikan, orang tua, rumah, hak-hak, undang-undang, asuransi, dan sebagainya. Ya, itu semua adalah pelindung kita. Jadi, dengan memiliki itu, memiliki orang tua, memiliki tempat kediaman, memiliki asuransi, memiliki undang-undang di negara, ya, kita merasakan adanya satu keamanan, adanya rasa kenyamanan, adanya rasa terlindung, rasanya bebas dari ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan hal-hal lain yang bersifat tidak menyenangkan. Ya, nah, itulah kenapa kita memiliki semua itu yang kita sebut sebagai pelindung kita. Lalu bagaimana dengan Buddha Dharma Sangha sebagai pelindung kita? Apakah kalau orang tua dan sebagainya tadi contoh-contoh, Anda sudah merasakan sendiri ya betapa Anda dilindungi ya oleh orang tua dan sebagainya itu. Namun ketika Anda menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha sekian lama, sekian tahun, pertanyaannya apakah Anda merasa betul sudah dilindungi oleh Buddha, Dharma, dan Sangha dalam kehidupan Anda? Mungkin jawabannya macam-macam. Ya, silakan jawab masing-masing. Mungkin juga banyak keraguan. Iya ya, saya sudah menyatakan trisarana, 3 perlindungan. Namun, saya tidak bisa merasakan atau memahami perlindungan apa yang diberikan oleh Buddha, Dharma, Sangha kepada saya. Nah, Ibu Bapak serta saudara-saudari sekalian, Buddha kita kenal sebagai satu sosok, ya, Buddha Gautama, Buddha Sakyamuni, ya. Tadi kita semua sudah mengucapkan pujian dan penghormatan kepada Buddha Gautama atau Buddha Sakyamuni. Itu adalah sosok yang sangat dekat dengan kita, berada di dalam hati dan pikiran kita. Ya. Lalu bagaimana cara Buddha melindungi kita? Apakah seperti orang tua kita, ketika kita cemas, kita takut, kita menghadapi masalah dan kesulitan, kita datang kepada mereka dan mereka memberikan perlindungan, memberikan saran, solusi, dan sebagainya. Apakah bentuk perlindungan seperti itu yang kita dapatkan dari Buddha? Ibu, Bapak, serta saudara sekalian. Tentu saja Buddha sebagai satu sosok manusia Buddha, ya, manusia historis yang kita kenal. Beliau sebetulnya setiap saat melindungi diri kita. Bagaimana cara beliau melindungi diri kita? Kalau kita betul-betul memahami siapa itu Buddha, ya, Buddha bukannya
Pangeran Siddhartha Gautama, ya. Buddha bukannya Pertapa Gautama yang bertapa 6 tahun di hutan Uruvela, ya. Namun kalau kita lebih dalam lagi mencoba memahami, Buddha itu sesungguhnya adalah satu kondisi kesadaran, satu kondisi pencerahan, enlightenment, pencerahan, kesadaran. Ada satu lagu dari Ehi Pasiko, ya, yang sering kalau saya isi di sekolah minggu itu kita selalu bernyanyi bersama-sama. Di mana Buddha? Di kesadaran. Di mana Dharma? Di kebenaran. Di mana Sangha? Di kesucian. Nah, itu semua sesungguhnya memang seperti itulah Buddha, Dharma, dan Sangha. Ya. Jadi setiap saat 7 kali 24 jam Buddha, Dharma, Sangha itu melindungi kita. Cuma seringkali kita tidak menyadari akan hal itu. Ya. Kalau terhadap orang tua kita ada masalah, kesulitan, kita cari beliau. Tapi terhadap Buddha, Dharma, Sangha, kalau kita mengalami sesuatu kesulitan dalam hidup, perasaan-perasaan yang tidak nyaman, seringkali kita lari kepada yang lain, bukan kepada Buddha, Dharma, Sangha yang sudah menjadi pelindung kita sejak kita melaksanakan trisarana. Kita lihat pada masa pandemi sekarang ini. Masa yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ya. Masa yang sangat memprihatinkan, masa yang sangat mungkin menyedihkan, membawa banyak kesedihan, membawa banyak masalah atau kesulitan kepada kita semua. Ya, sebetulnya di dunia ini pandemi sudah terjadi beberapa kali. Ya, kalau silakan Anda googling, ya di situ ada sejarah pandemi di dunia itu. Ternyata dari abad ke-5 itu sudah ada yang sudah pernah terjadi apa yang namanya pandemi. Terus sampai yang kita kenal pandemi apa? Kolera, ya. Kemudian flu. Nah, flu juga macam-macam, ya. Flu Spanyol, flu Asia, flu Hong Kong dan sebagainya. Ya. Itu semua pernah satu saat menjadi pandemi, menjadi satu penyakit yang kemudian menyebar ke seluruh, hampir ke seluruh dunia, berdampak bagi sebagian besar penduduk dunia. Ya. Jadi kalau sekarang pada kehidupan ini kita semua saat ini berada dalam keadaan ini, ya itu bukan sesuatu yang aneh, ya. Karena ya itu telah terjadi pandemi berkali-kali di dunia ini. Memang kita baru mengalami sekarang ini, ya. Tapi ini saya setengah mati, ya. Betapa sulitnya ya hidup kita sekarang ini. Apalagi 2-3 minggu terakhir ini, di mana kurva dari pemaparan COVID itu sangat meningkat sekali, sangat tajam naiknya. Ya. Jadi setiap hari saya menerima kabar si A, si B terpapar. Juga hari yang sama saya menerima kabar si C, si D meninggalkan kita semua karena COVID. Jadi setiap hari boleh dikatakan kita dibombardir oleh berita-berita yang menyedihkan. Berita-berita yang tidak menyenangkan, yang semuanya itu sangat memungkinkan membuat kita menjadi panik, takut, cemas,
khawatir, sedih, dan berbagai macam emosi-emosi negatif lainnya. Ibu, Bapak, serta saudara-saudari sekalian, perlu kita ingat hal ini tidak kita alami untuk diri kita sendiri. Namun ini adalah satu kondisi global. Bahkan bukan hanya negara kita saja. Hampir semua negara di dunia ini mengalami hal yang serupa. Nah, Ibu, Bapak, serta saudara sekalian, pada masa-masa sulit ini, perlindungan kita kepada Buddha, Dharma, dan Sangha itu sangat esensial, sangat mendasar, sangat diperlukan. Kita perlu menggali kembali, perlu memahami lebih dalam bagaimana kita bisa berlindung dari semua keadaan yang tidak menyenangkan ini kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Tentu saja kalau kita sakit, terpapar, ya kita berlindung pada dokter. Ya. Artinya kita mengikuti instruksi dokter untuk meminum obat, vitamin, dan sebagainya, ya, cara hidup dan sebagainya. Lalu kita juga berlindung kepada siapa? Keluarga kita. Ya, kalau kita terpapar, kita memerlukan dukungan dari mereka kepada kita, bantuan dari teman-teman, ya, dari tetangga dan dari lingkungan atau siapapun juga. Jadi kita juga berlindung kepada mereka. Kita membutuhkan mereka. Namun ada satu hal yang tidak bisa kita cari kepada siapa-siapa, yaitu bagaimana kita berlindung agar pikiran kita tidak diselimuti oleh pikiran-pikiran yang negatif itu semua. Saya beberapa kali menyatakan, kalau Anda di swab hasilnya negatif, ya, pikiran Anda positif. Senang. Tapi kalau hasil swab positif, pikiran Anda menjadi negatif. Jadi berbanding terbalik. Nah, sebagai orang yang telah menyatakan perlindungan kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, apakah hasil swab kita positif atau negatif? Pikiran kita seyogyanya tetap positif. Waduh, Suhu ngomong gampang sekali. Coba Suhu alami sendiri. Ya, mungkin ada di antara kita semua yang mendengarkan adalah penyintas COVID, yang sudah mengalami penderitaan dari terpapar COVID. Betul. Bicara memang gampang. Ya. Namun semua yang kita pelajari dari Buddha, yang Buddha berikan kepada kita, Dharma yang beliau babarkan, itu semua memang mudah diucapkan. Mudah diucapkan. Namun tidak semudah itu untuk dilakukan. Nah, justru karena itu, Buddha kan juga mengajarkan kita untuk memiliki apa yang disebut wirya, semangat, usaha. Jadi bukan dengan kemudian mendengarkan ceramah Dharma, mendengarkan ayat-ayat kitab suci, parita, dan sebagainya. Kemudian kita sudah memahami Dharma. Kemudian Dharma itu sudah bermanfaat kepada kita. Kita perlu mengolah itu semua. Melatih itu semua. Ketika kita mendengar dengan telinga dan mendengar dengan hati. Kemudian kita
renungkan, kita olah. Akhirnya kita betul memahami. Ketika kita sudah memahami, maka pemahaman itu akan tersimpan baik di dalam batin kita. Saat kita mengalami satu kejadian, satu peristiwa, satu keadaan, situasi yang memerlukan hal tersebut, maka apa yang telah tersimpan tadi, pemahaman yang sudah kita miliki dan tersimpan baik di batin kita, itu akan dengan serta-merta keluar. Serta-merta dia menjalankan fungsinya, memberi manfaat kepada kita. Ya. Jadi, sekali lagi kalau kita menyatakan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha. Beliau itu, Buddha, Dharma, dan Sangha Triratna itu, akan melindungi kita setiap saat dalam keadaan senang maupun keadaan susah. Terlebih dalam keadaan susah seperti ini. Suhu, apakah kalau saya berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, berarti saya tidak akan terpapar COVID? Atau apakah kalau saya terpapar COVID, kemudian saya dapat memperoleh kesembuhan? Apakah begitu berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha? Ibu Bapak serta saudara-saudara sekalian. Kemarin ini saya ada baca berita, entah benar atau tidak ya. Katanya setengah dari penduduk Jakarta sudah terpapar. Nah, kemudian lambat laun semua orang akan bisa terpapar. Sudah divaksin ataupun belum divaksin. Ya. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Mengingat juga bahwa virus ini terus bermutasi menjadi lebih canggih dan lebih canggih lagi. Jadi usaha kita nih, para ahli, para dokter, dan sebagainya, para peneliti, mengusahakan vaksin yang ampuh, itu seperti lomba lari dengan mutasi vaksin itu sendiri. Makanya muncul statement seperti itu. Lambat laun kita semua bisa terpapar. Hanya tingkat pemaparannya berbeda-beda satu dan lain orang. Misalnya. Nah, Ibu Bapak serta saudara sekalian, saya juga menganalogikan pandemi ini sebagai seperti sebuah ujian. Ujian yang berlaku untuk semua orang. Waduh, Suhu, saya nggak daftar nih ujiannya. Ya, apakah kita daftar ataukah kita tidak mendaftar? Ujian ini berlaku untuk kita. Sama seperti hukum-hukum Dharma, ya, hukum universal, hukum karma misalnya. Percaya atau tidak percaya, kita tetap hukum karma itu tetap berlaku untuk kita. Demikian juga sekarang. Kita mau atau tidak mau, daftar atau tidak daftar, pandemi ini adalah ujian bagi kita semua. Lalu bagaimana untuk lulus? Apakah dengan tidak terpapar berarti saya lulus dari pandemi ini? Atau apakah dengan terpapar kemudian sembuh, saya adalah lulus dari pandemi ini? Ibu, Bapak, serta saudara sekalian, terpapar atau tidak terpapar, sembuh atau tidak sembuh, ya, dengan kata lain, mungkin kita meninggal. Lulus tidaknya kita dari pandemi ini bukan ditentukan oleh hal itu. Jadi apa yang menentukan?
yang menentukan, nilai yang menentukan lulus tidaknya kita dari pandemi ini adalah sikap kita, ketahanan kita dalam menghadapi semua ini. Menyikapinya dengan tepat. Termasuk ketika kita kemudian katakanlah meninggal akibat virus ini. Kalau kita ketika terpapar telah menyikapinya dengan tepat, kemudian kita meninggal, kita juga sudah lulus. Lalu bagaimana menyikapinya? Kembali kepada perlindungan kita Buddha, Dharma, dan Sangha. Kepada kesadaran, perlindungan kita kepada kesadaran. Perlindungan kita kepada Dharma, kepada kebenaran. Antara lain kepada kesucian. Antara lain kita bisa menerima keadaan ini dengan ikhlas. Artinya ya memang inilah kenyataan yang ada sekarang ini bagi kita dan bagi dunia kita. Adanya virus COVID-19. Menerima kenyataan. Itu juga adalah salah satu bentuk kesadaran kita. Pandemi kan bisa berlangsung, bisa terjadi kapan saja. Seperti tadi saya katakan, dunia ini sudah berkali-kali mengalami pandemi. Dan setelah ini pun akan ada pandemi-pandemi berikutnya. Cuma sekarang kita ada di sini, gitu kan? Kita mengalami hal ini. Kemudian, Buddha juga mengajarkan bahwa lahir, sakit, tua, mati, itu adalah kesunyataan. Itu adalah sesuatu yang lumrah, wajar, alami terjadi. Ketika seorang dilahirkan, dia pasti akan mati. Dan tubuh, badan jasmani ini pun satu saat akan mengalami sakit, rapuh. Itu adalah kesunyataan yang Buddha ajarkan kepada kita. Jadi kalau kita juga sakit atau penyakit ini terjadi di banyak orang, itu adalah sesuai dengan kesunyataan. Lalu bagaimana supaya saya bisa lulus? Senantiasa berpikiran positif. Kemarin ini ada katakanlah satu keluarga lah, bukan seseorang, dia juga terpapar COVID, ya. Kemudian saya juga memberikan, ya setelah menghubungi dokter dan sebagainya, sudah memperoleh perawatan, mendapatkan obat, vitamin dan sebagainya. Kemudian saya menyampaikan pesan sebagai berikut. Kebetulan hubungannya cukup dekat, ya. Saya katakan, tolong diingat, ya, bahwa dokter, rumah sakit atau tempat perawatan, obat, vitamin dan sebagainya, ya, olahraga kan dianjurkan untuk olahraga, untuk berjemur dan sebagainya, itu semua itu bersifat mendukung kesembuhan kamu. Tetapi pemeran utamanya adalah kamu sendiri. Sekali lagi saya ulang, pemeran utamanya adalah kamu sendiri. Bagaimana kamu menjaga pikiran dan hati kamu untuk menerima, pertama menerima kenyataan ini. Kedua,
berusaha untuk tenang. Ya. Ketiga, yang mengikuti semua standar-standar pengobatan menuju kepada kesembuhan. Namun, kalau semua pendukung itu sudah lengkap, tapi pikiran kamu kacau balau, dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, dan sebagainya, mungkin sulit untuk sembuh. Paling tidak mungkin memerlukan waktu yang panjang. Atau mungkin juga ya sulit untuk sembuh. Jadi sekali lagi pemeran utamanya adalah kita sendiri. Semua itu ada di luar pendukung kita. Semuanya secara bersama-sama diperlukan. Kayak film kan ada pemeran utama, ada pemeran pendukung, gitu kan? Semua diperlukan supaya tercapai. Tujuannya apa? Sembuh. Kalau kemudian kita tidak sembuh, namun kita sudah menjaga pikiran dan hati kita, sudah nerima, sudah tenang, sudah ikuti. Saya memahami bahwa tubuh ini memiliki keterbatasan. Ya, sekarang saya mengalami terinfeksi. Pilihannya cuma dua, sembuh atau meninggal. Jadi kita siapkan hati. Ini bisa, cuma itu aja pilihan. Nah, kalau kita sudah bisa bersikap seperti itu, ketika kita tidak sembuh, ya, jadi opsi yang kedua, pun kita adalah seorang graduate, seorang yang sudah lulus dari pandemi ini. Karena selama kita mengalami ini, kita telah menyikapinya dengan benar, menyikapinya sesuai dengan dharma, menyikapinya dengan tetap berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha, yaitu tadi kesadaran, kebenaran, kesucian. Jadi kita sudah lulus. Sebaliknya, mereka yang tidak terpapar, ya, tapi menjalani hari-hari ini dengan pikiran yang sangat kacau, dengan sikap juga yang tidak tepat, misalnya terjadi menimbun, katakanlah obat dan sebagainya. Ya, ketika ada yang memposting bahwa ini sangat baik untuk pengobatan, langsung beli bukan untuk konsumsi diri sendiri saja, tapi untuk membelinya banyak untuk ditimbun. Ada juga orang yang membeli banyak dengan tujuan apa? Untuk membagi kepada mereka yang memerlukan. Ya, ini orang yang tidak terpapar, yang sehat. Namun dia menyikapi keadaan ini dengan tidak tepat. Selalu merasa, kenapa ini terjadi? Kenapa harus ada pandemi? Kenapa saya mengalami saat-saat seperti ini? Bertanya tidak putus-putusnya. Akhirnya yang ada apa? Ya itu tadi kan kegalauan, panik, kecemasan, ketakutan. Kemudian dampaknya imun kita menjadi turun. Kita menjadi rentan untuk tertular, terpapar. Ibu Bapak serta saudara sekalian. Jadi, saat ini adalah saat yang sangat-sangat berharga, sangat luar biasa untuk kita melihat kembali apakah saya sungguh-sungguh sudah menjadikan Triratna sebagai pelindung saya. Apakah pelindungan saya itu hanya di mulut saja? Hanya dalam hafalan saya saja?
Ini waktu yang sangat tepat sekali. Lalu bagaimana kita juga menyatakan kepedulian kita? Keadaan sulit begini, bukannya kita sibuk menyelamatkan diri sendiri, tapi kita juga memiliki pemikiran kepedulian kepada orang lain. Menjaga kesehatan, melindungi diri sendiri dalam arti yang melaksanakan prokes, tentu saja itu satu keharusan bagi kita semua. Namun, pikiran kita jangan sampai, pokoknya saya selamat. Saya nggak tahu orang lain, terserah. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu. Ya. Hanya saya juga dalam kesempatan ini ingin menyampaikan juga penghargaan, penghormatan pada mereka semua yang dalam masa sulit ini tetap terjun ke masyarakat untuk membantu mereka yang mengalami kesulitan, apakah memerlukan obat, makanan, tempat perawatan, dan sebagainya. Bahkan di banyak wihara saya ketahui ada penyebutannya lain-lain ya. Jadi ini disebutnya regu parita. Jadi regu ini memang bertugas untuk mendoakan orang yang sakit, meninggal dan sebagainya. Ternyata sampai saat ini, bahkan saat sekarang yang sangat parah-parahnya, mereka itu tetap bekerja, tetap menjalankan pengabdiannya untuk membacakan parita kepada mereka yang memerlukan, yaitu dalam hal ini orang yang meninggal karena COVID khususnya. Jadi kita pikirkan coba, mereka setiap hari itu ada satu regu parita, juga banyak regu parita lain yang saya tahu. Saya tanya, apakah Ibu selama pandemi ini masih melaksanakan pelayanan rumah duka dan sebagainya? Masih, Suhu. Luar biasa. Apakah mereka berbeda dengan kita? Sama. Dalam diri mereka pun mungkin ada rasa takut. Ya, semua orang tentu tidak mau untuk terpapar. Tapi keyakinan mereka dan tekad untuk melayani, mengabdi, menolong orang melampaui rasa takut mereka, rasa khawatir mereka. Setiap hari mereka keluar rumah untuk melayani upacara-upacara duka. Luar biasa. Mereka yang juga kemudian memberikan bantuan-bantuan. Saya kenal ada satu orang yang dia menyediakan sebelum parah kondisi, dia memang sudah banyak memiliki obat-obat. Ya. Nah itu kalau ada tetangga lingkungannya ya yang kemudian dinyatakan positif, dia segera mengirimkan vitamin dan sebagainya yang dia punya itu. Memang dia beli banyak untuk tujuan seperti itu. Karena pemikiran dia adalah lebih cepat, lebih baik. Jadi dia bagi kepada orang-orang sekitar. Orang jauh juga, tapi orang jauh kan perlu waktu. Nah ini orang-orang terdekat. Begitu dinyatakan positif, dia langsung kirimkan obat-obat dasar dan vitamin. Dan keperluan lain-lain, masker lah, desinfektan, dan sebagainya. Jadi masih banyak orang-orang yang betul-betul berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha ketika menghadapi saat-saat yang sulit ini. Makanya saya mengetengahkan tema ini sebagai reminder kepada kita semua. Ya, mungkin Anda tidak seperti itu, tidak bisa pergi keluar setiap hari melayani orang dan sebagainya, atau memberi bantuan. Tapi paling tidak kita mengambil sikap yang tepat. Ya, tanpa keluar rumah pun kita tetap bisa peduli kepada orang lain.
misalnya kita menghibur orang yang keluarga atau kerabat, teman, saudara, dan sebagainya kita yang terpapar. Kemudian setiap hari kita mengucapkan parita, sutra mantra, dan mendedikasikannya untuk mereka-mereka yang terpapar dan mereka yang meninggal. Itu adalah bentuk kepedulian kita. Ya, sebetulnya soal baca parita saya menghimbau di mana-mana agar kita sebagai umat Buddha ya jadikan ini satu kebiasaan yang sangat bermanfaat, yaitu tiap pagi dan sore atau malam kita membacakan parita. Minimal pagi atau minimal sekali sehari. Kita lihat saudara-saudara kita yang non-Buddhis ada beberapa kali melaksanakan doa. Buddha memang tidak pernah bilang, ayo kebaktian dan sebagainya ya. Namun dengan kita membaca parita pagi dan sore menjadikan itu sebagai satu kewajiban, ya, tapi tidak terbeban ya, itu akan banyak sekali manfaatnya bagi kita. Kemudian setelah membaca parita, meditasi, itu kita bisa mendedikasikannya, melimpahkan jasanya kepada mereka yang membutuhkan. Begitu. Apalagi dalam masa seperti ini, ya, banyak membaca parita. Ya, kalau Pali mungkin seperti saya dengar Bante katakan Ratana Sutta, ya. Kemudian kalau dalam bahasa Sanskerta itu Sutra Baisa Guru Buddha, ya, atau Mahakaruna Dharani itu bagus sekali untuk kita baca terus ya berulang-ulang. Yang jelas ketika kita baca parita manfaat paling besar kita sendiri yang terima. Ya. Kemudian tentu makhluk-makhluk di sekeliling kita yang bisa mendengarkan. Kemudian orang lain yang kita dedikasikan parita, jasa dari panjatan parita ini. Jadi saya rasa itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jadi saya ingin meringkas sekali lagi sedikit. Jadi dengan kita berlindung kepada Buddha Dharma yang Sangha itu, bagi kita umat Buddha adalah sesuatu yang sifatnya sangat mendasar. Ya, berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha adalah setiap saat dalam keadaan baik maupun tidak baik, senang maupun susah. Dan berlindung kepada Buddha, Dharma, dan Sangha membuat hidup kita nyaman dan bahagia. Ya. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak semuanya, ya kita sudah berkumpul di sini, marilah kita juga mendoakan saudara-saudara kita yang terpapar ya maupun yang telah mendahului kita, semoga mereka semua memperoleh ketenangan, kedamaian, memperoleh kesembuhan, dan mereka yang telah mendahului kami dapat segera terlahir ke alam yang berbahagia, pergi dalam ketenangan, dalam kesadaran, dalam kedamaian. Bagi mereka yang bisa mengikuti, silakan saya akan mendaraskan mantra Baisa Guru Buddha sebanyak 3 kali. Ya. Mari kita bersikap anjali, kita pusatkan perhatian kita, pancarkan kasih sayang dan energi yang baik kepada saudara-saudara kita yang saat ini kita kenal maupun tidak kenal tengah terpapar. Dan kepada saudara kita yang telah mendahului kita, semoga memperoleh jalan yang terang. Namo Baisa Guru Buddhaya. Namo Baisa Guru Buddhaya. Namo Baisa Guru
Budaya. Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Prabharajaya Tathagataya Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Vaisya Vaisya Samudgate Swaha Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Prabharajaya Tathagataya Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Vaisya Samudgate Swaha Namo Bhagavate Vaisya Guru Vaidurya Prabharajaya Tathagataya Arhate Samya Sambuddhaya Tadyata Om Vaisya Samudgate Swaha. Tadiata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhi Swaha. Tadiata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhi Swaha. Tadiata Om Gate Gate Paragate Parasanggate Bodhi Swaha. Semoga berkah kesehatan lahir dan batin, panjang usia, kesejahteraan, kedamaian dan kebahagiaan melimpah kepada Anda semua, juga kepada keluarga, juga kepada leluhur-leluhur yang telah mendahului kita, dan kepada semua makhluk. Juga marilah kita limpahkan jasa ini agar pandemi virus COVID-19 ini dapat segera mereda dan kemudian berakhir. Semoga negara Indonesia tetap aman, sejahtera, damai, tentram, dan kondusif untuk kehidupan kita semua. Sabe sata bawantu sekitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Selamat. Saya mohon maaf, saya kali ini mungkin tidak ada sesi tanya jawab karena kebetulan ada keperluan mendadak ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf dan sekaligus saya mohon pamit dari forum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya. Baik, terima kasih Suhu Sienche atas Dhamma Desananya yang telah disampaikan hari ini. Jadi hari ini mungkin tidak ada sesi tanya jawab karena Suhu Sienche ada keperluannya. Jadi kalau Suhu Sienche ingin leave dulu, dipersilahkan Suhu. Ya, baik. Terima kasih ya. Terima kasih Suhu. Baik, mohon maaf juga